Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam banyak ayatnya tentang keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu dan mengajarkan ilmunya. Di antaranya Allah firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang di antara kalian, orang yang beriman, orang yang berilmu, diangkat derajatnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan, innal malaikah, sesungguhnya para malaikat yang jumlahnya kita tidak tahu berapa banyaknya jumlah malaikat, hatta al-hitan, sampai ikan-ikan di lautan, la yusalluna ala muallimin nasal khair, mereka semuanya akan mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengajarkan ilmu dan kebaikan. Dalam riwayat yang lain, la yastaghfiruna, mereka semuanya akan memohonkan ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka siapa saja yang diberi ilmu oleh Allah, hendaknya ilmu itu dimanfaatkan untuk dirinya dan dimanfaatkan untuk umat. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa ajra nahran, orang yang mengalirkan sungai sehingga manusia bisa mengambil manfaat untuk minum, untuk bertanam, bahkan hewan-hewan bisa mengambil manfaat dari sungai tersebut. Dia tidak menghentikan aliran sungai, tapi dia luaskan sungai, dia alirkan sungai sehingga manusia dan makhluk bisa mengambil manfaat dari air sungai tersebut. Ini adalah amalan saleh. Ini adalah pintu kebaikan yang akan terus mengalir pahalanya. Sebagian orang pelit dengan air. Sebagian orang tidak ingin mengalirkan air tersebut kepada tetangganya, kepada orang lain. Ini tidak dibenarkan. Apalagi kalau sampai seorang dia infakkan, sedekahkan air sehingga diminum oleh manusia, dia akan mendapatkan pahala. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam sebagian riwayat disebutkan oleh Nabi SAW ketika ada seorang yang berada di tengah padang pasir, sedang kehausan. Kemudian dia mengambil air dari sumur tersebut di padang pasir yang dalam. Setelah dia minum dan dia naik dari sumur, dia dapati di sekitar sumur tersebut ada anjing yang sedang kehausan. Sampai anjing tersebut menjilat pasir-pasir yang ada di sekitar sumur. Maka orang itu turun kembali. Dia buka khufnya, dia buka sepatunya, kemudian dia ambil air dari sumur tersebut, kemudian dia gigit dan dia naik ke atas. Kemudian dikasih minum kepada anjing tersebut. Maka kata Nabi SAW, syakarallahu lah wa ghafaralah. Maka Allah berterima kasih kepada orang tersebut dan Allah ampuni dosa-dosanya. Air yang dimanfaatkan oleh hewan yang najis, dia bisa memberikan manfaat dengan air tersebut, maka Allah ampuni dosanya. Maka bagaimana kalau air itu dimanfaatkan oleh manusia? Apalagi dialirkan sungai-sungai tersebut sehingga orang bisa mengambil manfaatnya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, wa hafara bi'ran. Yang ketiga, orang yang menggali sumur. Orang yang menggali sumur sehingga sumur tersebut dimanfaatkan oleh orang banyak. Orang yang mengebor sumur sehingga bisa mengambil air tersebut untuk kehidupan manusia atau hewan-hewan. Manfaat yang luar biasa untuk kehidupan manusia. Pahalanya terus mengalir. Makanya ketika para ulama mengatakan, dan ini dalam riwayat yang lain, bahwa di antara sedekah dan infak yang paling utama adalah sedekah saqyul ma, memberikan air minum kepada orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau seandainya kita memiliki orang tua dan kita punya kemampuan, orang tua kita sudah meninggal, boleh bagi kita untuk menggali sumur dan diwakafkan atas nama orang tua kita, sehingga pahalanya mengalir untuk orang tua kita. Kita pun mendapatkan pahala yang sama. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang. Amalan yang saleh. Kemudian yang keempat, wa gharasa nakhlan. Yang keempat adalah orang yang menanam pohon kurma
sehingga pohon tersebut dimanfaatkan oleh orang lain, dimanfaatkan untuk berteduh, dimanfaatkan buahnya, dimanfaatkan pepohonannya. Ini juga termasuk perbuatan yang mulia. Bahkan bukan hanya manusia yang memanfaatkan pohon tersebut, burung-burung dan hewan-hewan memanfaatkannya. Kata para ulama, Nabi ketika menyebutkan pohon kurma, ini karena pohon kurma ini pohon yang mulia, memiliki keutamaan di dalam banyak hadis Nabi SAW. Akan tetapi maksud dari Nabi adalah secara umum, seorang yang menanam pohon apa saja yang itu bisa bermanfaat bagi manusia, maka dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Dia tanam, ada pohon mangga, dia tanam, ada pohon apa saja, sehingga buahnya bisa dimanfaatkan, maka itu akan menjadikan pahala yang terus mengalir kepadanya. Kemudian kata Nabi SAW, wabana masjidan, orang yang membangun masjid, keutamaan yang luar biasa. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun satu masjid ikhlas karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah pasti akan bangunkan untuknya satu rumah di surga. Dalam sebagian riwayat yang lainnya Nabi menyebutkan, siapa yang membangun masjid kamafhasah, meskipun hanya sebesar seperti sarang burung. Kalau sekarang tidak mampu membangun sebuah masjid, dia mampu untuk memberikan pasirnya, memberikan batanya, memberikan keramiknya, memberikan atapnya, atau memberikan apa saja yang dia mampu untuk masjid, maka dia akan mendapatkan pahala banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan rumah untuknya di surga. Jamaah yang dimuliakan Allah, rumah Allah tempat beribadah, rumah Allah tempat orang belajar, rumah Allah tempat orang untuk salat, berzikir, belajar. Begitu mulia ketika seorang bisa membangun masjid atau menginfakkan hartanya untuk memakmurkan masjid, maka pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd, para jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya yang keenam, Nabi SAW mengatakan, wa warratha mushafan. Yang keenam, yang pahalanya akan terus mengalir kepada hamba meskipun dia sudah meninggal, dia berada di kuburannya, pahalanya terus mengalir, adalah orang-orang yang membagikan mushaf. Dia belikan mushaf Al-Quran, dia bagikan ke masjid-masjid untuk dibaca, diberikan kepada anak-anak yang belajar Al-Quran, dia bagikan kepada kaum muslimin, sehingga orang membaca Al-Quran tersebut dan dia akan mendapatkan pahala. Nabi SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan mendapatkan satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10. Satu huruf 10 kebaikan pahala. Kalau dia membaca satu halaman, berapa ratus dari pahala kebaikan yang akan mengalir kepadanya. Dan dari mana sebabnya dia membaca Al-Quran tersebut? Dari orang yang membagikan Al-Quran, dari orang yang menghadiahkan Al-Quran, orang yang mewakafkan Al-Quran. Maka bersemangatlah para jamaah, kalau ada kemampuan, wakafkan Al-Quran, baik di tempat-tempat belajar Al-Quran, di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah, agar kita mendapatkan pahala yang terus mengalir. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, kata Nabi SAW, wa waladan salihan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Yang ketujuh adalah orang yang memiliki anak saleh, yang anak itu terus memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tuanya dan mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Orang tuanya meninggal, sudah dikubur, anaknya terus berdoa memohon ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW mengingatkan betapa pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya agar mereka menjadi anak yang saleh dan salehah.
Karena mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah, saleh dan salihah. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, suci, mentauhidkan Allah, bertakwa kepada Allah. Fa'abawahu yuhawidani au yumajjisani au yunassirani. Tapi karena sebab kedua orang tuanya, anak itu berubah menjadi Yahudi, menjadi Nasara, menjadi Majusi. Berubah anak menjadi kafir karena sebab orang tua. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, anak adalah amanah yang Allah titipkan. Anak menjadi sebab seorang hamba mendapatkan ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah. Tapi anak menjadi ujian. Maka Allah mengingatkan. Allah ingatkan tentang anak-anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian ujian dari Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh sebab itulah kewajiban kita mendidik anak-anak kita, berusaha terus bagaimana mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, yang akhirnya kebaikan kembali kepada kita orang tua. Tapi bagaimana anak itu bisa menjadi soleh dan soleha? Tentunya ada usaha. Yang pertama, orang tua harus belajar menjadi soleh dan soleha terlebih dahulu. Karena orang tua adalah qudwah, teladan bagi anak-anaknya. Anak akan meniru orang tuanya. Kalau orang tuanya merokok, anaknya ikut merokok. Orang tuanya suka berdusta, anaknya berdusta. Orang tuanya makan, minum dengan tangan kiri, anaknya melihat akan mengikutinya. Maka yang pertama adalah orang tua berusaha untuk menjadi soleh dan soleha. Yang kedua, carilah tempat pendidikan yang benar-benar mendidik anak dengan pendidikan yang benar. Bukan hanya anak dimasukkan kepada lembaga pendidikan, kemudian kita tidak tahu apa yang diajarkan. Karena di sana sudah mulai banyak menjauhkan anak-anak dari tauhid, menjauhkan anak-anak dari agama Allah. Maka pilihlah pendidikan yang menjadikan anak itu nantinya saleh dan salehah. Yang ketiga, doakan anak-anak kita. Doakan mereka agar mereka nantinya menjadi anak soleh yang mendoakan kita. Berapa kali kita mendoakan anak-anak kita? Berapa kali kita memohonkan ampun kepada Allah agar Allah memperbaiki anak-anak kita? Berapa kali? Dan kita yang menjadi anak, kita berkewajiban mendoakan orang-orang tua kita di waktu-waktu mustajab. Pada saat kita sujud, pada saat kita mendengar azan, antara azan dan iqamah, pada saat kita bangun malam, pada saat kita di akhir salat sebelum salam, doakan orang tua kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak bisa memiliki semua 7 tersebut, hendaknya 1 dari 7 tersebut kita punya simpanan yang akan kita bawa menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Dari 7 yang Nabi sebutkan pintu kebaikan tersebut, 1 minimal kita punya simpanan itu untuk menghadap Allah. Banyak orang yang tidak diberi amanah anak oleh Allah, tapi dia punya yang lain. Dengan hartanya dia berinfak, dengan hartanya dia sedekah. Dia tidak diberi itu, dia punya ilmu, dengan ilmunya dia sampaikan kepada orang. Maka kita berusaha dari 7 tersebut, kita terus berusaha. Tidak bisa, minimal ada yang kita bawa untuk menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.